Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Yang Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami, supaya boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami buat firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam bulan ini kita sudah belajar bersama-sama apa rahasia hidup yang diberkati. Dan kita mau supaya apa yang kita pelajari dalam bulan ini tidak hanya sekedar sebagai suatu pengetahuan, tetapi itu menjadi sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa saksikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan hidup kita bisa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu diberkati dan menjadi berkat. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, yaitu judul khotbah, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberkati ya. Kita akan baca dahulu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai yang ke-16. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuhan Allah memperingatkan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Mereka masuk dalam tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian, dan mereka akan menerima penggenapan janji Tuhan pada saat itu. Dan Tuhan memberikan suatu warning, memberikan suatu peringatan buat bangsa Israel pada waktu itu. Dan sebenarnya apa yang disampaikan kepada bangsa Israel juga merupakan peringatan buat setiap kita. Bagaimana sikap kita di dalam kita menjalani kehidupan, untuk kita bisa hidup dalam berkat Tuhan yang langgeng, saudara. Karena kehendak Tuhan bagi kita untuk memberkati anak-anaknya, itu sudah pasti, saudara. Dan siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Karena sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, saudara. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat-Nya atas hidup kita, saudara. Namun Tuhan melihat kesanggupan kita di dalam kita menerima berkat Tuhan. Apakah kita mampu untuk mengelola berkat Tuhan? Apakah berkat Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau berkat Tuhan malah membawa kita jauh daripada Tuhan? Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan lihat sikap hati kita, saudara. Dan yang paling penting yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan diberkati, ya. Dan kita harus persiapkan, ya, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, tidak hanya setelah kita sukses, ya, tetapi ini juga menjadi rahasia bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, jangan melupakan Tuhan, saudara, ya. Bagaimana kita menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Ayat 11 sampai yang ke-13. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, serta emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada umat pilihannya, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kalau engkau sudah kenyang, kalau engkau sudah mendiami rumah-rumah, kalau engkau sudah punya lembu sapi, kambing domba bertambah banyak, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah berhasil, jangan sampai kita melupakan Tuhan, saudara. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima, semua yang kita peroleh adalah dari Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan kita hanya sebagai pengelola saja, saudara. Itu harus kita sadari dengan benar-benar. Kita harus senantiasa mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga berkat yang kita terima itu akan menjadi berkat yang langgeng, saudara. Ada orang yang ketika dia diberkati Tuhan, dia lupa sama Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya dia meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa, hidup jauh daripada Tuhan. Berkat yang dia terima tidak menjadi berkat, tetapi malah menjadi kutuk dalam kehidupannya, saudara. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Raja Daud menyadari bahwa kekayaan, kemuliaan berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika dia berhasil menjadi raja, orang nomor 1 menggantikan Saul pada waktu itu, dia selalu ingat siapakah dirinya, dan dia ingat siapa yang memberi berkat atas kehidupannya, saudara. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan, jangan lupakan Tuhan apapun kondisi hidup kita, saudara. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberkati, yaitu jangan tinggi hati, jangan sombong, tetaplah rendah hati, saudara. Ayat 14 sampai ayat 16. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yang kedua, Tuhan memperingatkan kepada umat pilihannya, jangan engkau tinggi hati. Yang pertama, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Yang kedua, jangan engkau tinggi hati, ya. Karena Tuhan tahu bahwa kadang-kadang berkat apa yang kita terima itu bisa membuat kita sombong, saudara. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan bahaya kesombongan, saudara. Karena setiap kita punya celah untuk menjadi sombong, saudara. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ketika seseorang mengalami berkat Tuhan dan akhirnya dia lupa sama Tuhan, dia menjadi sombong, akhirnya dia hancur hidupnya, saudara. Karena Tuhan yang berkuasa, dia bisa mengangkat, dia bisa merendahkan, dia bisa memberi, dia bisa mengambil, saudara. Oleh karena itu jangan sombong. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, saudara. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, saudara. Kita bisa belajar dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud tidak menjadi sombong sekalipun dia mendapat posisi tertinggi pada waktu itu sebagai Raja Israel, saudara.
Daud tetap rendah hati sekalipun dia mengalami kesuksesan, karena dia menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan, saudara. Dan dia menyadari keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan, sampai ke puncak keberhasilannya dia menjadi orang nomor 1 di Yerusalem. Tuhan ingin agar kita tetap rendah hati ketika kita mengalami keberhasilan, saudara. Jaga hati kita untuk kita tidak sombong, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian poin yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberkati, saudara. Yang ketiga, jangan beribadah kepada Allah lain. Kita akan baca dulu ayat 18 sampai dan 19. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa engkau pasti binasa. Kenapa Tuhan berkata jangan mengikuti Allah lain, jangan beribadah kepadanya, jangan sujud menyembah kepadanya? Karena godaan lain dari kesuksesan atau keberhasilan, yaitu kita memiliki berhala atau Allah lain, saudara. Ketika orang mengalami kesuksesan di dalam hidupnya, dia lupa Tuhan, dia menjadi sombong, dan dia mulai tidak lagi mengutamakan Tuhan, saudara. Dan dia mulai punya berhala-berhala lain. Berhala adalah sesuatu yang kita utamakan melebihi Tuhan. Dia tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Keberhasilan dapat membawa kita kepada kenyamanan. Kenyamanan bisa membawa kita lupa kepada Tuhan dan tidak lagi mengutamakan Dia, saudara. Jika kita tidak waspada, keberhasilan dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan kita supaya kita jaga hati kita, saudara. Tidak hanya ketika berhasil, bahkan saat ini dalam kita menjalani proses kehidupan, Tuhan mau kita lakukan ketiga hal ini, saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo ketika dia sukses, dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan, saudara. Dia mulai punya banyak berhala-berhala lain, karena istrinya banyak, selir-selirnya banyak, yang membuat akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, saudara. Salomo lupa kepada Tuhan. Dia tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Dia tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia mulai memiliki berhala-berhala lain dalam hidupnya, saudara. Sehingga akhirnya dia mengalami kehancuran. Kerajaannya terpecah menjadi 2. Anak-anaknya, keturunannya bermusuhan satu sama lain, karena dia lupa kepada Tuhan, karena dia hidup dalam penyembahan berhala, saudara. Oleh sebab itu penting pagi hari ini kita boleh mengintrospeksi hidup kita, saudara. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan, saudara. Tidak hanya ketika sukses, tidak hanya kita belum sukses, dalam segala situasi kita harus pegang ketiga hal ini. Ini menjadi peringatan akan kita. Yang pertama yaitu jangan melupakan Tuhan Allah. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan beribadah kepada Allah yang lain, jangan memiliki berhala-berhala lain, tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita akan hidup dalam keberhasilan
keberhasilan yang langgeng, saudara, keberhasilan yang sejati, karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Amin. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu bagi hari ini, Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan, bahkan memperingatkan kami untuk kami tetap mengingat Engkau, untuk kami selalu mengingat Engkau, tidak melupakan Engkau, Tuhan, dan untuk kami tetap rendah hati dan tidak sombong, dan tidak memiliki berhala-berhala lain, Tuhan. Jika ketika kami mengalami keberhasilan itu akan langgeng dalam kehidupan kami, Tuhan. Memang lebih mudah untuk mencapai daripada mempertahankan, dan Engkau sudah memperingatkan kepada umat pilihan-Mu, demikian juga kepada kami, untuk kami tetap, Tuhan, menjaga hati kami benar di hadapan-Mu, untuk kami tidak melupakan Engkau, untuk kami tidak sombong dan tidak memiliki berhala-berhala lain dalam hidup kami. Meteraikan setiap benih firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.